Oke, tadi videonya terputus, jadi kita lanjut untuk materi PHI ya, gugatan pengadilan hubungan industrial. Terakhir tadi sampai pencabutan gugatan ya. Nah, setelah itu kita masuk pemeriksaan acara. Nah, jadi setelah penyempurnaan gugatan, masuk pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak. Nah, gugatan gugur itu kalau penggugat nggak hadir ya, sampai 3 kali sidang tapi penggugatnya nggak hadir, berarti gugatan gugur ya. Ini sama seperti pengadilan yang lain ya. Jadi kalau penggugatnya tidak hadir, maka gugatannya gugur. Gugatan gugur kalau penggugat atau kuasanya tidak hadir 3 kali. Tidak hadir, gugatnya tidak hadir 3 kali, dipanggil ya, dipanggil secara sah sampai 3 kali tapi tidak datang. Nah, ya sama seperti hukum acara yang lain. Setelah pemanggilan para pihak, lalu masuk ke jawaban. Ini kan penyempurnaan gugatan, pemanggilan para pihak, lalu jawaban dari tergugat. Nah, terus juga kalau misalnya tergugat melakukan gugatan balik, jadi ada gugatan rekonvensi. N-nya di depan saja. Rekonvensi, ya kurang N ini ya. PPT-nya kurang N. Rekonvensi. Ya. Nah, itu gugatan balik ya. Itu kalau tergugatnya ingin menggugat juga. Setelah itu, setelah jawaban ada namanya putusan sela. Ini kalau misalnya jawaban dari tergugat ini melakukan eksepsi ya, ada putusan sela. Lalu ada biaya perkara. Terus sidang terbuka untuk umum. Ini kalau ada putusan sela ya, tinggal bayar biaya perkara. Biaya perkara. Setelah kalau tidak ada putusan sela, lanjut replik ya, replik dari penggugat. Terus duplik ya, duplik tergugat. Lalu ada pembuktian. Dalam sidang pembuktian nanti akan diperiksa surat saksi dan ahli ya, surat saksi dan ahli. Setelah itu baru putusan ya, sidang putusan. Nah, di pengadilan PHI maksimal itu dalam waktu 50 hari harus sudah ada putusan. Dihitung sejak sidang pertama. Jadi nggak bisa diulur-ulur ya. Ini dasar hukumnya di pasal 103 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tidak bisa diulur-ulur dengan memperbanyak saksi ya, nggak bisa memperbanyak surat karena ada maksimalnya. Nah, juga bisa minta hakim untuk mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Nah,
ini disebut bahasa hukumnya putusan with forbar pitch voorraad. Oke, bahasa Belandanya. Lalu ada pemeriksaan acara cepat. Nah, tadi itu pemeriksaan biasa. Lalu ada yang disebut dengan pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat ini maksimal 14 hari kerja sudah ada putusan. Maksimal 14 hari kerja untuk jawaban dan pembuktian. Nah, pemeriksaan acara cepat ini bisa diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan ya. Bisa memohon hakim, yang mulia hakim tolong diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat. Nah, itu langsung ya. Dengan alasan yang mendesak. Dengan alasan-alasan yang mendesak, alasan-alasan yang mendesak. Bisa. Itu materi tentang gugatan perselisihan hubungan industrial. Terima kasih, sehat selalu.